Cara tumis daun pepaya supaya tidak pahit dan tetap hijau. Pertama, kita siapkan 1 ikat daun pepaya, kita petik yang muda. Ya, kita petik-petik seperti ini. Kita ambil saja yang bagus-bagusnya, kita taruh di dalam sebuah wadah. Pepaya ini banyak manfaatnya, yaitu bisa meningkatkan trombosit, melancarkan pencernaan, dan bisa mengendalikan gula darah. Jadi makan pepaya ini banyak manfaatnya. Nah, ini dia. Kemudian kita rebus air hingga mendidih. Kita nyalakan kompor, siapkan panci, lalu kita rebus 1 sendok makan garam plus soda kue. Kita masukkan ke dalam rebusan air tersebut. Kemudian rebus daun pepaya yang sudah dicuci sampai bersih. Oke, kita aduk-aduk dengan menggunakan spatula kayu. Kita bolak-balik supaya matang secara merata. Kita bolak-balik terus seperti ini. Kita memang butuh kesabaran, karena daun pepaya ini selain rasanya enak juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Baik, disarankan menggunakan spatula dari kayu ya Bunda, jangan yang dari berbahan stainless gitu. Kita aduk-aduk lagi seperti ini menggunakan spatula dari kayu. Kita rebus hingga 3/4 matang. Oke, rebus sampai matang seperti ini. Nah, ini terlihat mengembang daun papayanya, lalu kita aduk-aduk lagi seperti ini. Kemudian kita siapkan bumbunya. 6 siung bawang merah, kita potong-potong seperti ini, sisihkan dulu, lalu bawang merah lagi. Setelah itu nanti siapkan bawang putihnya. Nah, ini dia bawang putih, 6 siung bawang putih. Kita iris-iris, kita cepatin saja ya Bunda dan sahabat. Kita iris-iris lagi bawang putih. Kita akan membuat tumisan daun pepaya supaya tidak pahit dan tetap hijau. Kalau praktekkan seperti ini, jamin bisa berhasil. Siapkan 7 biji cabai rawit, kita potong-potong seperti ini. Siapkan lagi, potong-potong seperti ini 7 biji cabai rawit. Siapkan 2 iris lengkuas. Nah, kemudian cuci bersih daun pepaya yang sudah 3/4 matang. Oke, kita kucurkan air keran di atasnya. Kita remas-remas daun pepaya yang diletakkan di dalam wadah stainless. Kemudian kita buang airnya, kita buang lagi. Kita mencuci daun pepaya yang sudah matang. Kita cuci lagi, peras cuci hingga bersih. Ini butuh kesabaran ya Bunda dan sahabat. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Kemudian buang lagi airnya, peras-peras lagi, buang airnya, kita cuci daun pepaya hingga bersih. Kita cuci di wastafel dan peras menggunakan telapak tangan, kemudian iris sesuai selera. Ada yang irisnya kecil-kecil atau besar-besar, kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan kita iris-iris lagi, kita taruh di wadah atau mangkok.
Kemudian kita ambil lagi, lalu kita iris-iris lagi seperti ini daun pepayanya. Jadi kita akan konsumsi daun pepaya karena sangat banyak manfaatnya. Di antara adalah untuk melancarkan pencernaan. Kemudian lakukan terus hingga selesai. Nah, ini dia yang sudah diiris-iris. Kemudian kita nyalakan kompor, siapkan wajan dan beri secukupnya minyak goreng. Jadi sedikit saja minyak gorengnya, dengan secukupnya saja. Nah, tunggu sampai panas wajannya. Kemudian kita gunakan spatula yang seperti ini ya. Kemudian tumis semua bumbu hingga terlihat matang. Bumbu yang tadi itu bumbu cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas dan sebagainya. Kita tumis ini hingga matang. Kita akan membuat tumis daun pepaya supaya tidak pahit dan juga tetap hijau. Masukkan udang gerago. Ya, udang gerago itu udang yang kecil-kecil seperti ini. Ini ditumis bersama bumbu yang tadi, yaitu bumbu cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Kita tumis-tumis seperti ini. Kita campur-campur sebelum nanti dimasukkan daun pepayanya. Kita tumis dulu seperti ini supaya rasanya tidak pahit dan tetap hijau daun pepayanya. Lalu masukkan daun pepaya. Masukkan perlahan seperti ini. Kemudian kita tumis kembali daun pepayanya. Ya, butuh kesabaran dan butuh waktu supaya matang dan enak dimakannya. Jadi bunda dan sahabat tidak perlu terburu-buru. Tumis lagi. Kemudian masukkan 3/4 sendok makan garam halus. Jika teman-teman doyan asin, masukkan lagi. Udah, masukkan setengah sendok makan gula pasir. Tumis lagi seperti ini. Ya, emang butuh kesabaran untuk menghasilkan rasa yang enak. Tumis seperti ini sampai matang. Masukkan setengah sendok makan penyedap rasa. Kemudian diaduk-aduk lagi seperti ini. Tumis lagi. Aduk-aduk terus sampai merata. Jadi bumbunya itu merata di olahan daun pepaya tersebut, sehingga rasanya tidak pahit dan bisa dinikmati. Tumis daun pepaya siap dihidangkan bersama nasi putih. Ditaruh di meja makan untuk dimakan bersama keluarga Anda. Silakan dicoba dan dipraktekkan ya.